Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat at-taqwa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu lagi di Kultum Ba'da Maghrib bersama Masjid At-Taqwa. Insyaallah kita semua senantiasa diberkahi dan diberikan kesehatan untuk terus selalu menimba ilmu yang tujuannya adalah untuk berdakwah dan menjalankan ad-din supaya kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan mengenai bagaimana cara mengelola kekayaan secara Islam atau secara syariah. Kurang lebih sekitar 7 menit ke depan saya akan berbagi kepada sahabat sekalian mengenai tujuan syariah dalam perencanaan keuangan Islam. Seperti yang telah kami sampaikan di 2 pekan yang lalu bahwa tujuan syariah dalam perencanaan keuangan Islam yang paling utama adalah mencapai al-falah. Sahabat at-taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai kesederhanaan, wasatiyah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina dzalika qawama. Sahabat sekalian, yang artinya bahwa dan juga mereka yang diridhoi Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tidaklah melampaui batas dan tidak pula kikir atau bakhil, karena di antara keduanya secara wajar. Di antara keduanya secara wajar berarti tidak boros dan tidak bakhil. Sahabat at-taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengajak sahabat sekalian lebih kepada bagaimana menyikapi kesederhanaan dalam mengelola kekayaan sesuai dengan syariat Islam. Sahabat sekalian, kesederhanaan itu adalah berhemat. Berhemat berarti bahwa kita tidak kikir dan tidak boros. Ya. Allah menjadikan kita sebagai khalifah. Tujuannya adalah bagaimana kita mampu mengemban amanah ini sebaik-baiknya. Karena sejatinya bahwa yang namanya kekayaan yang kita miliki saat ini adalah mutlak milik Allah. Kita sebagai manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola kekayaan itu sebaik mungkin. Ya, di dalam Islam kita diminta untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Tetapi apa yang kita cari selama ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di yaumul hisab nanti. Berhemat itu adalah tidak mubazir. Artinya kita membelanjakan sebagian harta benda kita bukan untuk hal-hal yang sia-sia atau mubazir. Dan berhemat sendiri di sini adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Jadi di dunia kita harus bijak dalam memanfaatkan harta kita, dan di akhirat pun kita harus tahu bagaimana caranya bahwa harta yang kita belanjakan itu bermanfaat buat akhirat kita. Kalau perlu bisa mengenerate yang namanya amal jariah. Dan sahabat sekalian, bahwa yang namanya berhemat itu harus bijak. Untuk bisa bijak maka perlu ilmu. Makanya di dalam mengelola kekayaan secara Islam, secara syariah, alangkah baiknya kita harus tahu mengenai apa itu financial planning syariah, apa itu wealth management syariah sesuai dengan konsep-konsep syariah. Karena tanpa ilmu tentunya kita akan susah memanfaatkan harta kita secara bijak. Karena bijak tadi adalah berhemat. Berhemat adalah wujud dari kesederhanaan. Bukankah Rasulullah selalu mencontohkan kepada kita untuk selalu hidup hemat, terutama dalam mengelola kekayaan dan harta kita. Sahabat at-taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan dalam Islam
itu sepenuhnya mutlak milik Allah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Dan manusia hanyalah memegang amanah yang akan mempertanggungjawabkan kelak di yaumul hisab. Dan konsep kekayaan dalam Islam, ya, ada 3 hal yang harus dijauhi, yaitu konsep maghrib, di mana maghrib ini adalah maisir, yaitu kita dilarang mendapatkan harta secara judi. Kemudian juga tidak diperbolehkan untuk mendapatkan harta secara riba, dan harus menjauhi gharar. Gharar itu adalah mendapatkan harta dengan hal-hal yang penuh dengan ketidakpastian. Ya, ini harus kita jauhi. Nah, sahabat sekalian, dalam mencari kekayaan dalam Islam, kita harus mengambil konsep ini sebagai konsep ibadah. Kita diminta oleh Allah untuk mencari kekayaan dalam Islam. Setelah kita ibadah, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini untuk mencari rezeki. Mencari rezeki atau mencari kekayaan dalam Islam itu adalah ibadah. Dan ibadah dalam mencari kekayaan ini adalah merupakan wadah untuk melaksanakan Islam sebagai ad-din. Ad-din itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan melaksanakan petunjuk apa yang sudah diberikan oleh Allah. Dan semuanya ini harus dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, bagi manusia yang ingin berjaya setelah mereka mendapatkan seluruh kekayaannya dan seluruh hartanya, maka dia harus melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lainnya kita sebut sebagai ziswaf. Ziswaf ini adalah zakat, kemudian infak atau sedekah dan wakaf. Nah, sahabat sekalian mestinya sudah tahu bahwa mana dari ziswaf ini yang disebut sebagai sedekah wajib. Ya. Dan mengingatkan kembali bagi diri saya sendiri dan sahabat sekalian bahwa sedekah wajib di sini adalah zakat. Bahwa zakat itu tidak hanya zakat fitrah, wahai sahabat. Ya, zakat itu bisa jadi zakat penghasilan atau zakat profesi dan zakat harta atas harta kita. Cuman semuanya harus mencapai nisab. Nanti kita akan bahas siapa-siapa yang sudah wajib berzakat. Karena zakat sendiri tidak hanya di sekitar zakat fitrah aja. Kemudian yang lain adalah sedekah-sedekah sunnah, ya. Termasuk di dalamnya adalah wakaf, ya. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sodaqotun jariyah, kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh-soleha yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan di sini memberikan sebagian harta kita dalam bentuk wakaf, yang mudah-mudahan menjadi amal jariyah supaya bisa bermanfaat buat kita di akhirat nanti. Ya. Kita akan bahas mengenai wakaf seperti apa, ya, sahabat sekalian. Dan tentunya hari ini kita sedikit menyampaikan kembali dan mudah-mudahan merefresh kita semua bahwa mengelola kekayaan secara Islam itu sangat penting karena ini adalah bagian ibadah. Sahabat sekalian, sudah jelas bukan kenapa kita harus mencari kekayaan yang sesuai dengan syariah? Baik, sahabat sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Wahai sahabat, sampai ketemu di surga dan sampai ketemu di Baitullah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.